Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2008, sekelompok pemuda yang dimotori oleh Satoshi Nakamoto yang nama samaran, sekelompok pemuda tersebut mempunyai ide yang sangat besar, di mana ide tersebut adalah bagaimana jika di dunia ini terdapat mata uang yang dapat diterima di seluruh dunia, kemudian mata uang tersebut terdesentralisasi, yaitu tidak dimiliki oleh salah satu bank sentral tertentu. Kemudian bagaimana jika mata uang tersebut dapat dikontrol oleh seluruh masyarakat. Kemudian dari ide besar tersebut terciptalah Bitcoin. Bagi teman-teman yang ingin membahas Bitcoin, persilakan untuk mengikuti video ini. Oke, apa itu Bitcoin? Bitcoin ada cryptocurrency atau mata uang digital pertama di dunia yang diperkenalkan pada tahun 2009. Eh, secara definisi, Bitcoin adalah cryptocurrency adalah media penukaran berbasis internet yang menggunakan fungsi kriptografi. Kriptografi itu seperti kode sandi khusus yang hanya bisa dibaca oleh komputer, yang menggunakan blockchain sebagai servernya. Jadi blockchain ini tidak memiliki server utama. Jadi pada sistem blockchain ini server-server terbagi menjadi sangat banyak dan siapapun orang bisa menjadi server. Sehingga sistem ini sangat-sangat aman karena tidak memiliki server yang dapat sewaktu-waktu diserang oleh hacker. Servernya terbagi menjadi beberapa server yang sangat banyak dan dimiliki secara independen. Pada awalnya, Bitcoin hanya dihargai Rp50. Pada suatu forum, ada seseorang yang menawarkan 10.000 Bitcoin untuk ditukarkan menjadi 2 kotak pizza. Pada saat itu ada yang menerima tawaran tersebut sehingga ditukarlah 10.000 Bitcoin itu dengan 2 kotak pizza yang dikirim ke rumah si pengirim. Hingga pada saat ini harga Bitcoin per 1 Bitcoin adalah 170 juta. Kalau kita ekuivalenkan pada saat ini 10.000 Bitcoin tersebut sudah menjadi 1,7 triliun. Bayangkan nilai Bitcoin yang sangat-sangat cepat naik itu, semakin banyak orang yang memburu Bitcoin pada saat ini. Ya. Kenapa Bitcoin bisa semahal itu? Karena yang pertama, jumlah Bitcoin itu terbatas. Satoshi Nakamoto dan kawan-kawan dari awal sudah membatasi jumlah Bitcoin yang akan beredar. Jadi mereka membatasi hanya 21 juta Bitcoin yang akan beredar. Sampai saat ini baru 18 juta Bitcoin yang telah beredar. Dan Bitcoin yang beredar itu setiap 4 tahun dilakukan halving namanya. Halving itu adalah contohnya seperti ini. Pada tahun sebelum 2020 ini, sebelum terjadi halving di 2020, nilai Bitcoin yang beredar itu per 10 menit adalah 12,5 Bitcoin. Nah, setelah halving, nilai Bitcoin menjadi turun. Nilai Bitcoin yang beredar menjadi turun menjadi hanya 6/12 Bitcoin per 10 menit. Nah, itulah yang membuat Bitcoin menjadi sangat langka. Bahkan jika dihitung-hitung, nilai Bitcoin yang akan keluar sepenuhnya 21 juta Bitcoin itu akan keluar sepenuhnya di tahun 2140. Nah, kemudian apalagi faktor yang membuat Bitcoin ini menjadi sangat mahal, yaitu sistem blockchain yang digadang-gadang menjadi sistem yang sangat aman. Karena sistem server yang terpisah ini membuat hacker tidak dapat membobol server-server tersebut. Karena server-server tersebut sangat banyak dan sangat dilindungi oleh kode-kode kriptografi
yang dimiliki oleh tiap server. Dan perlu ada teknologi yang sangat-sangat tinggi untuk membobol server-server ini, karena server-server ini sendiri juga sudah memiliki spek yang sangat tinggi. Jadi inilah yang membuat masyarakat semakin percaya bahwa Bitcoin adalah mata uang yang sangat aman, yang sangat dapat dipercaya, tidak mudah dibobol. Ini juga yang membuat permintaan di masyarakat meningkat. Kemudian yang ketiga, kenapa Bitcoin bisa sangat mahal? Karena masyarakat yakin mata uang Bitcoin ini adalah sistem mata uang masa depan. Sehingga mereka berbondong-bondong dalam euforia ini karena mungkin merasa baru ada nih menemukan sistem yang tidak bisa dibobol, sistem yang sangat bisa dipercaya sebagai mata uang yang sangat transparan. Nah, inilah membuat masyarakat juga semakin percaya terhadap Bitcoin. Kemudian permintaan pun semakin meningkat sehingga harga Bitcoin ini menjadi sangat-sangat mahal. Bahkan yang kita tahu tadi dari 50 rupiah kalau dirupiahkan sekarang sudah 170 juta rupiah. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Cara mendapatkan Bitcoin itu ada dua macam. Yang pertama melalui jual beli. Kita bisa menjual sesuatu mungkin di marketplace yang menyediakan mata uang Bitcoin sebagai mata pembayarannya. Atau yang kedua, kita juga bisa membeli dari bitcoin.com. Nanti di bitcoin.com kita mendaftar, kemudian kita dikasih akun dan kode-kode enkripsi keamanan untuk mendapatkan sebuah wallet atau dompet bahasa Indonesia-nya. Nah, di dompet itu nanti diisi oleh Bitcoin yang kita beli. Harga Bitcoin sekarang ya 170 juta, mungkin kalau kita mau beli satu Bitcoin ya 170 juta. Tapi kita bisa membeli setengah atau membeli 0,001 itu tidak masalah. Jadi nggak harus beli satu Bitcoin dulu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan Bitcoin. Yang kedua adalah menjadi server. Seperti saya bilang tadi, server-server Bitcoin itu terpisah, tidak hanya satu server. Jadi peer-to-peer namanya. Jadi kita bisa menjadi server juga, independen aja yang menjadi server nih. Namun syarat menjadi server itu sebenarnya sangat berat karena pertama menjadi server atau di Bitcoin ini biasa dibilang miner ya atau penambang karena si server-server ini nanti mendapatkan upah Bitcoin sebagai hasil dari uh, server menjadi server tadi. Nah, untuk menjadi server kita harus memiliki spek komputer yang super tinggi. Bahkan kalau kita cari di marketplace itu harga komputer unit komputernya itu mulai dari 40 juta sampai ratusan juta. Karena kenapa? Karena server Bitcoin ini selalu bekerja 24 jam di mana untuk memecahkan kode kriptografi tadi. Nah, kode kriptografi ini kenapa harus dipecahkan? Karena untuk saling berhubung, saling terhubung antara server ke server itu mereka seperti istilahnya kayak bertabrakan dan harus saling memecahkan kode tersebut seperti bertabrakan gitu loh. Nah, itu semakin lama sistem ini berjalan ya bahkan semakin sulit kode kriptografi tersebut. Nah, makanya di beberapa server itu sampai-sampai harus berada di negara yang iklimnya dingin supaya server-server ini nggak cepat panas. Kemudian server-server ini juga mengkonsumsi listrik yang sangat tinggi. Bahkan di sebuah tempat penambangan Bitcoin di Cina itu sampai menghabiskan listrik sebesar 500 juta setiap hari, bukan setiap bulan, tapi setiap hari hanya untuk menghidupkan server-server ini. Kalau nggak salah namanya Bitmain, itu kayak beda kayak perusahaan juga sih untuk penambangan Bitcoin. Nah, dari hasil uh, menjadi server ini, para para penambang Bitcoin itu mendapat upah yaitu Bitcoin. Jadi awalnya Bitcoin ini beredar itu melalui server.
Jadi kalau kita bedakan dengan sistem uang konvensional seperti ini, biar saya catat. Ya, nah kalau uang konvensional kan begini nih, ini dari bank sentral, BI misalnya, dari bank sentral ini ke bank-bank. Jadi uang itu dari bank sentral disalurkan ke bank-bank, kemudian bank-bank menyalurkan lagi ke masyarakat. Nah, kalau Bitcoin itu berbeda. Dia itu uang itu dihasilkan di tiap-tiap server ini. Dan itu jumlahnya dibatasi, nggak harus semakin besar server, semakin banyak server, ya semakin banyak, cuman nggak apa istilahnya tetap dibatasi oleh Satoshi Nakamoto tadi, yaitu 6/12 Bitcoin per 10 menit. Jadi setiap server ini saling tarik-tarikan untuk mendapatkan semakin banyak Bitcoin. Jadi di sini server-servernya tersebar, kemudian saling terhubung. Saling terhubung tadi, yaitu bagaimana mereka saling terhubung menggunakan kriptografi tadi. Jadi nggak bisa apa ya, makanya harus harus ada spek yang tinggi untuk saling terhubung tadi karena terhubungan ini menggunakan kriptografi. Nah, mereka ini setiap server-server ini akan menghasilkan duit. Nah, dari server-server tadi nggak harus ke bank dulu, jadi langsung ke masyarakat bisa. Jadi posisi masyarakat itu berada di sekitar server-server yang menghasilkan duit tadi. Jadi eh, sangat berbeda dengan sistem uang konvensional. Oke, kemudian apa keunggulan Bitcoin? Iya, keunggulan Bitcoin ada beberapa keunggulan Bitcoin, yaitu dapat diterima di seluruh dunia. Semua orang dapat menggunakan Bitcoin asalkan orang tersebut memiliki internet, itu saja. Jadi semua orang bisa mengakses dan menggunakan Bitcoin. Kemudian eh, bebas biaya administrasi yang selama ini misalnya kita akan transaksi ke Amerika misalnya, pasti ada biaya administrasi yang sangat besar. Nah, kalau misalnya Bitcoin itu bebas biaya administrasi. Kemudian nilai naik turunnya itu sangat-sangat nilai kenaikan harga Bitcoin ini sangat-sangat tinggi. Jadi bisa jadi ini sebagai bukan alat investasi sih, lebih ke alat spekulasi. Kalau kita mau trading misalnya, mungkin bisa kita membeli Bitcoin sebagai alat spekulasi. Karena banyak juga orang-orang yang jadi kaya karena Bitcoin, tapi nggak sedikit juga orang yang jadi miskin karena Bitcoin, karena harga Bitcoin ini juga sangat fluktuatif. Dia di hari ini mungkin bisa 100 juta, besok mungkin bisa jatuh menjadi 50 juta, karena harga Bitcoin ini masih bubbling. Jadi karena masih ada euforia yang sangat tinggi dari masyarakat, harganya belum mencapai titik keseimbangan yang uh, wajar istilahnya gitu. Nah, apa kekurangan dari Bitcoin ini? Yang pertama, Bitcoin masih ilegal. Di Indonesia, Bitcoin masih dilarang sebagai alat nilai tukar. Namun sebagai komoditas, Bitcoin sudah diperbolehkan. Yang kedua, nilai yang seperti yang saya bilang tadi, nilainya sangat fluktuatif, jadi bisa bisa naik turun, bisa naik turun dengan sangat cepat ya. Terus masih ada celah untuk mengambil Bitcoin, bukan untuk menghack sih sebenarnya. Bisa menghack, cuman tidak menghack servernya, tapi menghack dari wallet tadi. Karena kan kita kalau megang Bitcoin itu nyimpannya di wallet. Nah, walletnya itu masih bisa dihack. Bahkan ada kasus di mana jutaan Bitcoin itu dicuri. Kemudian Bitcoin ini masih sangat dinilai negatif oleh beberapa komunitas karena Bitcoin ini banyak digunakan sebagai pendanaan kegiatan-kegiatan kriminal seperti terorisme, pencucian uang. Bahkan kemarin kasusnya di WikiLeaks itu menggunakan Bitcoin sebagai pendanaannya. Kemudian eh,
Kemungkinan juga Bitcoin ini akan terus ilegal, tidak akan diterima sebagai mata uang di di suatu negara karena memang ini sangat bertolak belakang dengan sistem bank sentral yang kita gunakan sekarang. Oke, itu saja yang saya bisa bahas mengenai Bitcoin. Semoga teman-teman yang belum mengerti dan belum paham bisa paham. Selebihnya, sekurang-kurangnya jika ada pertanyaan dan ada kritik bisa di kolom komentar. Terima kasih.